Oke, selamat malam semuanya. Dan di sini aku Fadlan, asisten lab tegangan tinggi angkatan 2020, ngajar ini izin ngajar Euro lagi untuk materi EAS ya. Oke, jadi aku dapat kiriman soal ini share di situ. Ini mungkin boleh di ini nggak boleh share screen nggak? Oke. Nah, jadi aku dapat soal dari kiriman Elora ya. Itu tentang eh, breakdown yang terjadi di media gas eh, padat dan juga cair. Nah, jadi ini soal yang sebenarnya diujikan di angkatanku, tapi karena dari tahun lalu katanya nggak boleh dibawa pulang soalnya jadi oke. Okay. Nah, ya. Jadi sebenarnya untuk nomor 1A ini ya kita bisa melihat karakteristik arus tegangan mekanisme Townsend ya, atau kalau di bukunya Prof. Made itu karakteristik arus tegangan stasioner. Nah, jadi sebenarnya di gambar ini itu cuma terdapat perbedaan di sumbunya. Dimana kalau di buku Pak Made itu sumbu X-nya itu adalah tegangan, ya, bagian ini. Terus sumbu Y-nya itu arus. Kebalikan dengan yang ada di soal. Kalau di sumbu X-nya itu arus, sumbu Y-nya tegangan. Jadi kalau sebenarnya mau teman-teman coba cek, itu tinggal kalian invert saja gambarnya. Nah, sehingga itu nanti akan mirip gambarnya seperti ini. Nah, kita disuruh menentukan untuk titik-titik mana yang merupakan peristiwa. Oke, jadi yang pertama adalah glow. Glow discharge dari bukunya Prof. Made apabila kita samakan dengan gambar yang ada di soal itu terdapat pada titik D menuju I. Ya, jadi dari dia untuk sudah mulai self sustain menuju ke abnormal glow di sini. Nah, itu kita D sampai I. Ya, bisa langsung didikte aja ntar nanti. Nah, yang kedua adalah corona. Corona discharge itu terdapat di antara F dan G, di mana dia mengalami titik sementara stasioner atau tidak bergerak ya untuk di bagian tegangan. Tegangan kan disembunyi di sini ya. Nah, yang tidak bergerak itu kan dia di antara F dan G. Nah, maka corona discharge itu terjadi di F dan G, atau kalau mau kalian lebih aman, pilih satu titik yaitu titik G. Nah, karena itu memang merupakan karakteristik corona di mana kemunculan cahaya itu dipengaruhi atau plasma ya, itu dipengaruhi oleh rendahnya tegangan di lingkungan tempat terjadinya proses transfer tegangan. Nah, yang ketiga adalah self sustain dan yang keempat adalah non self sustain. Jadi sekalian aja aku bahas. Self sustain itu sebenarnya adalah proses peluahan di mana dia tidak memerlukan input eksternal lagi, atau bisa kalian lihat di bagian ini penjelasannya. Maaf yang di atas. Nah, peluahan tak bertahan sendiri atau non self. Nah, jadi dia itu uh, peluahan muatannya itu masih dipengaruhi oleh pengaruh luar. Seperti contohnya di sini. Kita bisa melihat dengan peningkatan arus ya dari A ke B, peningkatan arus dan tegangan, terus juga terdapat peningkatan tegangan di antara B sampai D, lalu ada juga peningkatan arus di titik C sampai D. Itu dia memiliki karakteristik daerah non self sustain, di mana peluahan terjadi masih dipengaruhi oleh dua faktor ini, peningkatan tegangan dan peningkatan arus. Nah, sementara di self sustain itu menuju D dan E, menuju D ke E ya, sorry. D ke E itu sudah mulai peluahan bisa terjadi dengan sendirinya. Bagaimana ceritanya? Ya, anggapannya bahwa input tegangan dan arus itu sudah mulai cukup untuk membuat medan sendiri. Jadi sehingga peluahan ini dipengaruhi oleh medan saja. Nah, tidak memperhatikan input dari luar. Nah, untuk melihat gambar ini ya kita bisa memastikan ya bahwa dari titik A ke D itu adalah non self. Sementara self sustain itu bergerak dari D ke K gitu. Jadi di atas D ini batas yang pertama itu membatasi antara self sustain dan non self sustain. Nah, yang terakhir adalah arc. Arc ini adalah busur api ya. Nah, jadi proses busur api itu terjadi pada saat breakdown. Nah, mungkin teman-teman yang udah pernah ikut praktikumnya
teknik tegangan tinggi itu juga melihat bahwa memang tanda-tanda breakdown itu dipicu oleh timbulnya percikan api. Nah, percikan api ini diperlihatkan ya, disimpulkan kenapa? Karena memang eh, proses isolasi untuk menahan input itu sudah tidak ada lagi. Dan dia akan menjadi konduktor gitu. Di mana apabila ya kita menggunakan rumus daya ya P sama dengan V kali I, dengan drop nilai V, maka nilai itu akan bertambah dengan sangat tinggi gitu. Dan peningkatan arus yang melewati sebuah sirkuit menandakan dia itu sudah mengalami short atau kalau termsnya di TTT itu sudah breakdown. Nah, mungkin aku sedikit menambahkan ya ini ada beberapa tambahan penjelasan itu seperti dark discharge dan glow. Sebenarnya apa itu dark dan glow? Nah, dark sendiri itu merupakan lambang dari peluahan yang tidak bisa tampak oleh mata telanjang gitu. Jadi memang ini proses gitu memang terjadi secara internal gitu, internal dalam skala atomik. Jadi kita memang nggak bisa melihat bahwa dia akan ada perubahan. Sementara mulai di atas ini sudah kita sebut sebagai glow discharge atau peluahan yang bisa kita lihat menggunakan mata kita, yaitu misalnya corona dengan munculnya cahaya violet ya, seperti soal di post-test TTT itu ada yang ditanyakan warna corona gitu. Nah, sebenarnya corona itu merupakan salah satu proses discharge atau peluahan muatan yang nanti akan kita bahas pada nomor 4 dan juga satu, oh ya nomor 4 dan 2. Nanti kita akan jelaskan bagian itu. Ya mungkin itu untuk nomor 1A. Selanjutnya adalah nomor 1B, di mana sebutkan mekanisme apa saja yang menyebabkan terbentuk muatan ion. Jadi kita share. Oke. Jadi eh, apa saja mekanisme kita untuk eh, breakdown ini? Maaf, untuk pembentukan ion. Oke, jadi yang pertama adalah proses yang kita sebut sebagai ionisasi. Nah, apa ionisasi? Ionisasi adalah proses perbanyakan ya. Jadi kata kuncinya adalah perbanyakan elektron ya di udara. Jadi udara sekitar elektroda. Jadi kata kunci dari penjelasan ionisasi ini adalah dua, yaitu perbanyakan elektron, ya, hanya elektron, dan itu terjadi di udara sekitar. Nah, jadi ini merupakan dua kata kunci dari ionisasi. Oke, dan bagaimana proses ionisasi? Oke, ionisasi itu terbentuk akibat banyak hal, tapi umumnya aku jelasin itu terbentuk karena benturan antar muatan partikel. Jadi anggapannya adalah em, kita punya dua partikel netral. Netral itu berarti sebuah partikel yang memiliki nilai proton dan elektron yang sama, jumlah. Nah, apabila memiliki energi yang cukup, kedua partikel ini akan bertuburkan sehingga menghasilkan satu partikel dan juga memecah partikel yang lain. Nah, proses perbanyakan yang sebelumnya tidak ada elektron di bagian ini no elektron. Sementara di bagian yang kanan itu kita punya satu elektron bebas pada penggambaran ini. Nah, ini sudah bisa digambarkan sebagai sebuah ionisasi ya sesuai dengan penjelasan pertama adalah perbanyakan elektron di udara sekitar elektroda. Oke, itu penjelasan singkat ionisasi. Nanti aku jelaskan lebih detail. Nah, yang kedua adalah proses pembentukan ion yang terjadi di permukaan elektroda, yaitu kita sebut sebagai, ya aku bawanya dulu, sebagai emisi. Nah, di sini ada AV ya, angkatan 21, mungkin dia bisa jelasin ke kalian nanti lebih lanjut. Nah, emisi ini adalah
proses perbanyakan partikel pembawa pembawa muatan yang terbentuk di permukaan elektroda. Nah, jadi tadi ionisasi punya 2 poin, emisi juga punya 2 poin. Oke, emisi juga punya 2 poin. Nah, jadi poin pertama adalah partikel pembawa muatan. Pembentukan partikel pembawa muatan di permukaan elektroda. Jadi berbeda dengan ionisasi tadi yang punya kata kunci pembentukan elektron di udara sekitar elektroda. Nah, ini adalah partikel pembawa muatan di permukaan elektroda. Bagaimana emisi ini terjadi? Oke, jadi anggaplah kita punya sebuah chamber, di mana chamber ini terdapat elektroda. Anggaplah ini elektroda plate to plate ya, atau datar ke datar. Ya. Nah, tentunya elektroda ini terdiri dari sebuah bahan. Entah itu misalnya bisa kita buat aluminium gitu, atau koper. Ini adalah 2 jenis bahan elektroda yang paling sering digunakan, aluminium dan koper. Aluminium dan koper itu memiliki yang namanya um, koefisien kerja atau kita sebut dengan WA. WA ini adalah koefisien kerja. Jadi koefisien kerja ini merupakan sebuah nilai dari jenis elektroda di mana perlu intinya adalah perlu usaha berapa atau perlu input berapa untuk memecah molekul dari elektroda. Nah, itu kita sebut sebagai koefisien kerja atau lambangnya WA. Nah, bagaimana dia bisa menciptakan partikel pembawa muatan sendiri? Salah satu contoh input paling sederhana adalah input tegangan, seperti yang kita lakukan di praktikum teknik tegangan tinggi. Kita menginputkan tegangan melalui trafo pembangkit, trafo uji. Nah, itu menggunakan control box yang kalian melakukan tapping trafo. Nah, itu adalah input tegangan. Apabila input tegangan itu melebihi dari koefisien kerja dari elektroda, maka akan dipastikan menghasilkan emisi. Ya, jadi emisi itu tergantung juga, dia bisa emisi positif dan juga negatif asalkan V input ya, tegangan inputan yang masuk ke elektroda itu memiliki nilai yang lebih besar daripada koefisien kerja elektroda itu sendiri. Nah, um, jadi apabila tegangan diinputkan positif, ini tegangan input positif, maka apabila dia V input itu lebih besar dari WA atau koefisien kerja, maka dia akan menginputkan, maka dia akan mengemisikan muatan positif. Nah, sama halnya juga apabila kita menginputkan negatif, tegangan negatif, maka dia akan mengemisikan negatif di sini. Makanya tadi perbedaannya ionisasi hanya memperbanyak elektron, sementara emisi itu memperbanyak proton dan elektron. Jadi dia memang tergantung dari uh, inputan tegangan gitu. Memang perbanyakan molekul pembawa muatan itu terdiri dari proton dan elektron. Mungkin itu penjelasannya. Jadi yang penting kalau di ujian ini ya, karena dosen kalian yang Pak Made itu IUP, kalau Pak Made sih dia memang harus lengkap. Tapi intinya kalau sama Pak Didit dan Pak Daniar itu yang penting kalian menuliskan kata kuncinya saja. Atau kalau bisa kalian ilustrasikan pakai gambar lagi ya lebih bagus lagi. Mungkin itu untuk emisi dan juga eh, ionisasi ya, atau mekanisme bagaimana terciptanya si partikel pembawa muatan. Oke, aku lanjutin ya ke soal berikutnya, yaitu um, gas SF6 memiliki sifat elektronegatif. Oke, jelaskan apa artinya. Oke, jadi kita di sini disuruh untuk menjelaskan apa itu sifat elektronegatif. Nah, nanti aku akan jelaskan juga apakah cuma SF6 yang punya. Oke. Hmm. Pertanyaan yang bagus. Nah,
gas SF6 memiliki sifat elektronegatif. Oke, jadi aku harus perjelas dulu bagaimana breakdown bisa terjadi. Nah, singkatnya breakdown itu merupakan channel yang tersambung antara elektroda input atau katoda menuju anoda. Nah, jadi memang sebenarnya apabila ada jalur ya sambungan yang menghubungkan input tegangan tadi antar elektroda, maka itu akan menghasilkan suatu proses yang namanya breakdown. Nah, mungkin dari beberapa minggu sudah belajar teman-teman atau yang sudah mengikuti program asistensi dari praktikum TTT mengetahui bahwa sebenarnya inti dari jalur breakdown adalah ya yang dijelaskan oleh mekanisme Townsend-Freeman adalah sekumpulan atau hubungan antara molekul positif dan juga negatif antara proton dan elektron gitu. Nah, jadi SF6 itu dipasang sebagai salah satu materi isolasi. Kenapa? Karena dia tadi punya sifat yang namanya elektronegatif, seperti yang disampaikan di soal. Nah, apa itu elektronegatif? Elektronegatif ya seperti namanya elektro dan negatif. Jadi dia akan menyerap minimal satu elektron. Itu. Jadi apabila SF6 diinjek ya, injek ke sistem, maka dia akan nge-trap minimal satu elektron. Nah, sehingga jalur breakdown yang tadi isinya ada positif dan negatif di dalam itu hanya tersisa ini input ini output hanya tersisa atom-atom positif saja. Nah, tidak ada atom yang bereaksi dan berinteraksi maka jalur breakdown itu tidak akan terbentuk atau mempersulit jalur breakdown untuk terbentuk. Karena apa? Karena elektronnya dari tadi diambil oleh SF6. Jadi sebenarnya sifat elektronegatif itulah yang menjadi dasar teman-teman bisa mengatakan bahwa SF6 itu punya kualitas isolasi yang sangat baik atau sering digunakan pada produk-produk seperti CB, MCCB, yaitu memang karena dia punya kemampuan untuk meredam atau tidak mudah breakdown gitu. Nah, apakah hanya SF6 yang memiliki sifat elektronegatif itu enggak? Jadi sebenarnya elektronegatif itu banyak ya. Itu kalau kalian tahu itu ada golongan gas mulia ya. Gas mulia atau golongan 8A. 8A itu berarti terdiri dari helium, argon, neon, krypton, xenon, plutonium dan UO. Pokoknya dia nomor 2 di sini nomor 118. Nah, golongan gas mulia itu punya sifat yang cenderung stabil. Nah, karena dia punya sifat kestabilan ini, sama dengan halnya dengan SF6, dia itu punya kecenderungan untuk menarik elektron. Nah, kemampuan menarik elektron inilah yang kita sebut dengan nama elektronegatif. Contoh lainnya adalah nitrogen, gas nitrogen. Itu juga digunakan. Lalu punya CO2 dan juga kalau teman-teman tahu freon di AC itu sebenarnya juga dapat digunakan sebagai media isolasi yang memiliki sifat elektronegatif. Nah, cuma semua gas ini tidak digunakan ya, terkhusus untuk yang gas golongan 8 karena harganya yang mahal ya. Mendapatkan gas dengan komposisi yang sangat stabil di alam bebas itu sangatlah sulit. Bahkan di urutan dua terakhir di uranium dan UO ya, itu mereka menciptakan gas tersebut dari proses lab, di mana penciptanya sendiri juga meninggal karena temuannya ini gitu, sifat radioaktif dari temuannya ini. Terus juga gas nitrogen, CO2 dan freon merupakan salah satu gas dengan persentase terbesar penyumbang efek rumah kaca ya. Makanya pembatasannya makanya penggunaannya itu dibatasi. Oke, ini itu penjelasan dari elektronegatif. Ya, jadi nggak cuma SF6 doang, ya banyak gitu sebenarnya. Tapi memang yang lazim digunakan adalah SF6. Lalu kita masuk ke pertanyaan 1D. Jelaskan apa yang disebut, jelaskan apa yang dimaksud dengan hukum Pascal. Oke, hukum Pascal ya. Jadi kalau misalnya teman-teman itu nanti bisa buka sendiri di buku Pak Made, Teknik Tegangan Tinggi, Prinsip dan Aplikasi, itu di halaman, di halaman 78. Jadi dia punya grafik yang digambarkan sebagai berikut. Oke.
di mana sumbu Y itu sumbu Y itu merupakan VD atau tegangan tembus, dan sumbu X itu merupakan perkalian antara pressure dan distance atau P kali D. Nah, dari gambar ini sebenarnya kita bisa uh, mencoba untuk merangkum gitu. Mencoba untuk merangkum. Sebenarnya hukum Paschen ini apa sih? Nah, kita bisa membandingkan nilai VD tegangan tembus dan PD pressure dan distance. Jadi sebenarnya Paschen itu merupakan orang ya, orang yang menciptakan hukum ya. Hukum yang menyatakan bahwa tegangan tembus, tegangan tembus atau di sini adalah VD atau kita tahu juga VDV namanya. Itu memiliki hubungan dengan pressure atau tekanan ya, tekanan dan distance atau jarak antar elektroda. Antar elektroda. Nah, jadi begitu dia. Kata kunci dua kata kunci. Jadi hubungan tegangan tembus dan pressure distance itu ada nggak hubungannya? Jadi Paschen ini adalah orang yang menjelaskan keterkaitan tiga hal ini. Nah, bisa kita lihat gambarnya itu seperti ini. Oke, di mana dia punya titik Paschen minimum atau minimum. Minimum terjadi breakdown itu di sini. Di A. Nah, kita melihat gitu. Nah, bagaimana cara membaca kurva ini? Jadi baca kurva ini itu bukan dari sumbu X yang paling kiri, enggak, bukan dari sini. Tapi membaca itu dari yang dibulatin, dari nilai minimum. Jadi membaca kita dari nilai minimum. Nah, oke, jadi minimum ini kita bisa lihat ke kanan ya, bahwa nilai VD-nya itu meningkat. Tetapi ke kiri juga nilai VD-nya meningkat, nilai breakdown-nya meningkat. Nah, apa yang terjadi? Nah, dari minimum ke kanan itu kita melihat bahwa ternyata peningkatan distance dan juga pressure itu meningkatkan nilai si tegangan tembus. Nah, hal ini bisa kita gunakan rumus yang kita pelajari di um, medan elektromagnetik, di mana rumus V sama dengan E kali D. Atau tegangan itu sama dengan medan listrik dikali jarak. Nah, bisa kita lihat di sini perbandingannya bahwa semakin tinggi jarak, gitu, semakin tinggi jarak, maka nilai tegangannya juga semakin tinggi. Tegangan yang digunakan untuk menyebarkan medan itu semakin tinggi. Nah, maka bisa kita lihat, bisa kita pastikan bahwa di area PD min ke kanan, ya, peningkatan D itu juga meningkatkan nilai V, termasuk juga dengan pressure. Nah, sementara apa yang terjadi di bagian kiri? Oke. Kenapa nilai juga ikut meningkat? Ini aku jelasin di bawah. Oke. Ini kita punya nilai ini min ya. Dia meningkat juga gitu di bagian kiri. Oke. Kenapa dia meningkat? Nah, ternyata kita itu punya suatu kondisi di mana D-nya itu punya nilai yang sangat minim gitu. Jadi misalnya kalau ini elektroda, ya di sini tuh elektroda lagi. Gitu. Nah, harusnya kan lebih cepat breakdown, Mas. Tapi kita tuh nggak ngomong segampang itu kalau untuk TTT. Jadi kita tuh punya kejadian mikro juga. Nah, kejadian mikro ini di mana? Nah, ternyata memang kan tadi aku sempat jelaskan bahwa apabila inputnya itu melebihi dari koefisien kerja elektroda, maka dia akan emisi. Nah, itu positif atau negatif gitu. Nah, ini misalnya negatif. Apabila D-nya minim, dia cenderung untuk stay di elektroda. Yaitu adalah sifat dari elektron. Nah, apabila D-nya minim gitu, dia tidak punya cukup ruang untuk bergerak. Sehingga apa? Sehingga dia itu tidak bergerak, dia tidak berpindah antara elektron A ke B. Yaitu adalah sifat elektron gitu. Jadi dia memang stay di permukaan elektroda A gitu. Sehingga jalur breakdown tidak terjadi, dan untuk meningkatkan itu artinya input tegangannya harus ditingkatkan sehingga memang punya nilai breakdown yang lebih tinggi. Terus juga seperti yang aku sampaikan sebelumnya,
ionisasi itu terjadi tadi salah satunya karena tubrukan. Nah, tubrukan itu harus diikuti dengan em, jalur bebas rata-rata yang cukup. Sehingga apa? Sehingga dia punya nilai energi kinetik yang besar. Nah, apabila D kecil, maka kondisi ini tidak terpenuhi. Nah, sehingga apa? Sehingga memang inputnya harus sangat besar untuk memindahkan si elektron tadi supaya dia pindah ke supaya dia pindah ke elektroda selanjutnya, elektroda sebelahnya, elektroda seberang. Nah, jadi supaya channel itu terbentuk, ya kita harus membesarkan V-nya gitu. Nah, itu adalah pengaruh ya, pengaruh antara tegangan tembus dan juga pressure dan distance dari sebuah media yang dijelaskan oleh Pascal. Nah, jadi seperti yang aku sampaikan sebelumnya, membacanya itu bukan dari X yang paling kiri enggak, tapi dari bawah atau area minimum. Nah, ada satu kata kunci lagi yang harusnya kalian masukkan ya, supaya nilai kalian tuh perfect atau sempurna di penjelasan hukum Pascal. Nah, kalau kalian melihat lagi, gitu, kurva Pascal itu ada dua bentuk. Jadi yang pertama adalah tidak terkena dengan sumbu Y. Ini kan sumbu Y atau VD. Lalu tidak. Dan ada satu lagi yang terkena dengan sumbu sumbu Y-nya. Gitu. Jadi sebenarnya ini menjelaskan apa sih? Nah, ternyata Pascal juga menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan vakum. Jadi di sini itu ada menjelaskan vakum. Nah, nanti memang sebenarnya ini agak di luar konteks, tapi coba kalian baca penjelasan mekanisme Clamp yang ada di halaman mekanisme Clamp itu ada di halaman nah, 86 gitu. Mulai baca isolasi vakum. Nah, ternyata memang di vakum itu karena tidak ada pressure dan tidak ada distance yang namanya vakum ya. Artinya dia itu memang perlu input yang sangat tinggi gitu. Makanya starting point itu tinggi di sini. Nah, ini adalah menjelaskan vakum nih yang kosong. Gap antara sumbu Y dan titik pertama ini itu yang dinamakan yang kita namai dengan kegagalan vakum. Nah, itu nanti mungkin bisa teman-teman lihat sendiri di buku Pak Made halaman 86 tentang mekanisme Clamp. Nah, tetapi gas di dunia ini nggak ada yang ideal gitu. Oke, jadi kondisi vakum yang ideal itu tidak ada di dunia. Ada sih, ada satu lab, aku lupa apa namanya, tapi secara umum itu tidak ada. Bahkan saat pasien ini melihat menemukan hukumnya sendiri, itu memang dia tidak absolut ideal. Nah, tidak ideal itu artinya apa? Tidak ada kondisi vakum gitu. Nah, tetapi apa yang bisa kita simpulkan terkait kata kunci yang aku sampaikan tadi? Bahwa ternyata kan vakum ini kan sedang diusahakan dibuat oleh si pasien pada kala itu. Artinya apa? Kalau vakum, ya kan tidak mungkin kita melakukan percobaan secara terbuka kalau kita masih ada di atmosfer bumi. Karena pressure-nya pasti ada di 1 atm, terus jaraknya juga pasti ada gitu. Karena kita masih hidup di dunia yang punya wujud. Nah, makanya artinya apa? Artinya kondisi yang dilakukan saat pasien ini itu adalah kondisi isolasi, terisolasi atau vakum atau dalam kata lain dia tertutup. Jadi sehingga apa? Pasien ini punya tiga kata kunci. Hubungan antara VD dan P, pertama pressure. Lalu hubungan antara VD dan distance, jarak elektroda, dan yang ketiga adalah pengujian dilakukan di media uji tertutup. Nah, ini adalah tiga kata kunci yang bisa kalian gunakan apabila nanti di UAS itu ditanyakan tentang apa itu hukum Pascal. Nah, mungkin sampai sini dulu. Harusnya paham semuanya. Oke, kita bisa lanjut ke pembahasan selanjutnya. Ya, mungkin agak panjang ya guys ya, karena memang materinya juga ya bisa dikatakan sulit lah. Tapi santai aja. Semoga bisa kita breakdown secara ringkas ya dan simple dan semoga kalian mengerti. Nah, cari dulu. Nah, pertanyaan kedua adalah uh, sebutkan tiga mekanisme, nah, tiga mekanisme
isolasi kegagalan isolasi padat dan jelaskan masing-masing mekanisme tersebut. Ini mekanisme kegagalan. Oke, bentar, aku sambil minum. Oke, jadi kegagalan isolasi padat. Bentar ya. Aku- Oke, jadi kalau yang aku tangkap gitu. Jadi aku akan menjelaskan dua tafsir ya, dua tafsir yang aku tangkap. Dulu waktu aku ujian, yang aku buat adalah mekanisme kegagalan isolasi padat yang um, umum ya, yang umumnya terjadi. Jadi yang pertama itu adalah kegagalan termis. Ya. Jadi termis ini karena panas yang berlebihan gitu. Jadi ya seperti namanya termis ya termo ya. Suhu berarti ini suhu yang eksesif ya. Jadi perlu teman-teman tahu bahwa setiap bahan isolasi padat itu punya namanya eh, kerja ya, maksudnya punya rating gitu. Jadi terhadap ekspos panas salah satunya. Jadi dia punya kemampuan berapa derajat gitu. Dia bisa bekerja di suhu berapa derajat. Suhu operasional dia bekerja itu sebagai isolator itu di berapa sampai berapa derajat. Nah, masalahnya adalah ketika kita mengalirkan arus gitu ya. Ini kan kita mengalirkan arus. Nah, arus itu punya yang namanya energi lain yang dia bawa, yaitu apa? Panas gitu. Nah, apabila kita membuat apa ya? Apabila kita memaparkan isolator kita itu secara terus-terusan ya dengan panas, maka dia akan menurunkan kekuatan termis ya, atau kita sebut di sini sebagai kegagalan termis. Nah, kegagalan termis yang disebabkan oleh suhu yang eksesif. Nah, yang kedua adalah kegagalan mekanis. Nah, seperti apa kegagalan mekanis? Gitu. Jadi mekanis ini kita punya kegagalan yang berhubungan dengan sifat fisik asli, fisik langsung dari si isolator. Nah, seperti apa contohnya? Jadi ya tadi kita kan meletakkan isolator misalnya. Isolator itu kan kita paparkan di lingkungan luar. Dia punya yang namanya muai dan susut ya karena perbedaan suhu di siang dan malam ya. Nah, jadi karena dia perbedaan muai dan susut sehingga dia menciptakan apa? Rapatan dan renggangan secara alami. Nah, sehingga ya bayangkan saja sebuah benda itu kalian tarik dan kendurkan secara terus-menerus gitu. Nah, maka dia akan mengalami kegagalan atau ya breakdownnya bisa dikatakan karena kegagalan mekanis dia sendiri, cacat produk sendiri. Nah, selanjutnya adalah apalagi yang menyebabkan dia bisa breakdown secara mekanis gitu. Nah, jadi sebenarnya tadi kita membahas tentang input listrik gitu, input listrik. Nah, input listrik itu juga bisa ya kita tahu itu punya namanya electrical stress. Stress. Nah, electrical stress itu dia secara terus-menerus ya, paparan terus-menerus dapat menyebabkan yang namanya retakan.
yang nanti menimbulkan air gap atau void. Nah, keretakan seperti ini itu bisa disebabkan oleh input si listrik. Nah, makanya memang mekanis ini dia melihat sebenarnya itu apa gitu pengaruh kegagalan yang disebabkan oleh bentuk isolator itu sendiri, fisik isolator. Nah, itu kita tadi punya dua alasan ya. Kata yaitu muai dan susut yang disebabkan oleh iklim eksternal dan juga input listrik itu sendiri. Nah, sementara kegagalan yang ketiga adalah kegagalan listrik gitu. Nah, jadi listrik itu punya kegagalan sendiri atau kita apa ya perbagus namanya dengan nama kegagalan elektris. Jadi sudah termis, mekanis dan sekarang elektris. Nah, jadi kegagalan elektris ini seperti apa? Nah, kegagalan elektris itu dia disebabkan oleh medan ya. Jadi ini disebabkan oleh medan yang berlebih, E yang berlebih. Nah, seperti yang kita tahu sendiri bahwa medan listrik itu juga bisa menyebabkan damage ya, atau kerusakan yang hampir sama kuatnya dengan input listrik secara langsung. Jadi memang perlu teman-teman tahu bahwa apabila kita punya jalur ini yang menyalurkan arus, area yang di sekitarnya itu juga punya kena dampak. Nah, dampak ini disebabkan oleh si medan. Nah, makanya tadi aku sampaikan bahwa sebenarnya medan listrik ini punya bahaya atau punya damage yang hampir sama dengan arus. Karena apa? Medan ini merupakan resultan dari input arus. Gitu. Jadi itu adalah bentuk kegagalan yang sebenarnya uh, ada gitu ya, yang dijadikan soal itu tiga mekanisme kegagalan isolasi padat dan jelaskan masing-masing mekanisme tersebut. Nah, ini adalah merupakan ya tiga mekanisme kegagalan dari nomor dua. Oke, kita lanjut masuk ke nomor tiga. Nah, nomor tiga itu kita punya pertanyaan. Salah satu pengujian isolasi cair ya atau minyak itu khususnya pada trafo adalah tes DGA. Nah, apa yang dimaksud dengan tes DGA? Jadi DGA itu teman-teman adalah kependekan dari dissolve gas analisis atau yang kita bahasa Indonesia kan dengan nama analisa gas terlarut. Jadi sebenarnya dimanapun ya, mau siapapun yang memproduksi hasil ya, baik itu lab tegangan tinggi di ITS atau lab tegangan tinggi di China sana atau di Amerika, di Jerman dan sebagainya, itu tidak pernah ada satu lab pun yang bisa mengkonfirmasi 100% bahwa labnya adalah ideal. Ideal dalam arti dia vakum, tidak memiliki gas dan juga tidak dan juga terlepas dari yang namanya kelembapan. Nah, saat kita melakukan pengujian ya, saat kita memproduksi minyak yang kita gunakan sebagai bentuk pengujian. Jadi mekanisme di banyak lab ya, termasuk di lab kita, di lab AVL itu adalah kita mengeringkan minyak itu melalui oven. Ini kita keringkan supaya menghilangkan water content dari si minyak. Jadi kan minyak itu kan ya kita nggak tahu. Mungkin dia punya kena kelembapan waktu distribusi atau malah jangan-jangan saat minyak itu dari produksi masuk ke tangkinya. Itu kan dia melalui udara kan pasti terpapar dengan udara di mana udara itu khususnya di Indonesia punya humidity yang tinggi. Karena kita letaknya di Khatulistiwa dan lautan kita luas gitu, 2/3-nya. Maka ya dipastikan memang iklim di Indonesia tuh humid. Nah, pasti dia tuh punya water content atau uh, kadar air lah. Maka kita oven. Nah, seperti yang aku sampaikan, setelah kita oven, minyak itu akan kita keluarkan ya, pada sebuah beker. Untuk kita lanjut ini beker sebelum kita sambungkan dia ke chamber. Lalu kita uji. Nah, kita kan uji menggunakan media chamber ya, media uji ini namanya chamber. Wadah pengujian. Nah,
Saat kita mengeluarkan proses mengeluarkan dari oven, lalu menunggu lalu kita masukkan ke chamber, lalu ada proses penuangannya lagi di sini. Itu secara nggak langsung ya sama seperti bagaimana cara mereka itu mendistribusikan hasil produksi minyak mereka ke tangki, lalu tangki diterima konsumen, yaitu terpapar, terekspos ya dengan udara bebas, di mana humidnya tinggi gitu. Dan yang lebih kita apa ya point out di sini adalah terpapar dengan gas lain gitu. Nah, ternyata di beberapa jurnal itu gas itu sangat mudah untuk bereaksi dengan yang namanya minyak. Karena minyak itu seperti yang kita tahu, apabila kita breakdown sendiri, itu terdiri dari rantai CX dan HX atau rantai karbon. Nah, di mana CX dan HX itu sangat mudah untuk berbenturan dengan gas yang ada di bumi gitu. Jadi kan kita tahu bahwa gas yang dominan itu ada di nitrogen 78%, terus ada di oksigen 21%. Nah, N dan O ditambah nanti dengan hidrogen ya, karena pembentuk air ya, H2O ya, atau uap air kan, uap air kan sangat banyak ya. Nah, jadi NO dan H itu sangat mudah untuk bereaksi dengan minyak CX dan HX. Sehingga ya secara dasar teori eh, reaksi gas dan minyak itu dapat menurunkan nilai PDV atau kualitas isolasi dari si minyak itu sendiri. Nah, makanya kita harus melakukan tes yang namanya DGA gitu. Apakah misalnya dengan penggunaan sekian tahun dia turun nilai kualitasnya itu sudah pasti. Nah, tapi kita mau ngecek apakah sebenarnya kualitas ini turun full berdasarkan kegiatan elektris atau memang mekanis dari minyak itu sendiri atau jangan-jangan dia punya volume gas terlarut yang disebabkan oleh beberapa hal tadi gitu yang masih tersimpan. Nah, maka dari itu kita membuat ya, sebuah pengujian dengan nama gas TGA. Itu adalah PROM atau narasinya. Nah, itu adalah jawaban yang biasanya orang-orang umum lakukan gitu. Jadi untuk non aslep jawaban seperti itu sebenarnya sudah bagus ya. Tapi sebenarnya untuk mendapatkan nilai maksimal kita itu harus juga sediakan cara gitu. Karena kan yang ditanya adalah jelaskan bagaimana tes DGA itu bisa berlangsung. Nah, kita harus mengetahui standar dulu gitu. Jadi ya ini memang standar ini nggak aku keluarin waktu aku menjawab ujian dahulu karena kan aku waktu itu masih asisten baru gitu. Nah, tetapi ini seiring berjalannya waktu ya kita semakin banyak belajar dan juga memang bisa kita bagi dua gitu. Bagi dua metode dalam melakukan tes DGA itu berdasarkan standar yang sering kita gunakan. Dan ini yang sebenarnya juga merupakan salah satu poin yang diharapkan dari jawaban kalian. Jadi kita itu punya dua standar. Yang pertama adalah standar IEEE ya. Lebih tepatnya lagi adalah IEEE standar C57.104. Lalu kita punya satu lagi standar yang namanya IEC. Nah, atau kita IEC dengan nomor 60599 kayaknya. Nah, nanti bisa teman-teman cek gitu menggunakan kalau yang IEEE bisa teman-teman lihat sendiri melalui IEEE Explorer ya. Kalau yang IEC mungkin ya bisa langsung cari aja di internet gitu. Nah, metode yang dilakukan untuk masing-masing standar ini berbeda-beda gitu. Ada kalau di IEEE kita bagi menjadi dua dua cara. Yang pertama adalah yang kita sebut TDCG atau uh, Total Dissolved Combustible Gas. Jadi dia mengukur seberapa banyak gas kombas ya, combustible gas, gas yang mudah terbakar. Gas yang mudah terbakar itu ya terdiri tadi ada metana, etana dan sebagainya. Itu tingkatan rantai karbon yang udah kalian pelajari di kelas 11 atau 12 gitu di mata kuliah kimia. Nah, kenapa hal tersebut bisa kita lihat ya menggunakan TDCG? Karena itu tadi seperti penjelasanku sebelumnya bahwa minyak itu terdiri dari rantai C dan H, ya, rantai karbon. Nah, apabila terbentuk metana gitu, atau etana, atau metuna, etuna dan sebagainya ya, tingkatan alkana, alkena dan alkuna, pada minyak itu sangat mudah terdeteksi.
Ya, sesuai dengan dasar teori yang ada di jurnal bahwa memang percampuran gas dan minyak itu melalui proses rantai karbon tadi dapat menurunkan kualitas isolasi gitu. Maka sebenarnya cara ini adalah cara yang paling mudah gitu. Nah, itu melakukan mekanisme yang namanya TDCG atau Total Dissolved Combustible Gas. Lalu ada juga kita menggunakan rasio key gas gitu, rasio gas. Nah, rasio gas ini sebenarnya apa yang kita lihat gitu. Jadi yang kita lihat adalah perbandingan antara gas dari CO, CO2 dan H2. Nah, ini rasio gas itu sama halnya dengan nanti ada namanya rasio CO dan CO2. Sorry, maaf. Rasio CO dan CO2 yang mekanisme sama dengan standar IEC. Jadi sama dia. Nah, apa yang kita lihat dari CO dan CO2 gitu dan juga H2. Nah, jadi semuanya ini menjelaskan bahwa ternyata perbandingan gas ini merupakan pembentukan dasar teori dari proses atau fenomena yang ada di teknik tegangan tinggi. Kita bisa melihat ya perbandingan rasio antara H2 dan CO itu untuk melihat rasio apakah dia terjadi short circuit di dalam alat tersebut. Jadi memang ternyata ya kalau kita hubungkan proses kimiawi dari short circuit itu tidak cuma menjelaskan tentang bahwa tahanannya berubah menjadi nol gitu dan arusnya dengan secara eksesif mengalir. Ya, ternyata kalau untuk proses kimia ada yang bisa menjelaskan bahwa ternyata rasio antara H2 dan CO gitu. Apabila dia melebihi dari satu ya artinya H2 itu lebih banyak gitu kontennya dibanding CO gitu. Nah, bisa dipastikan bahwa ternyata itu dapat mendukung proses short circuit. Ya, seperti yang aku sampaikan sebelumnya, ya short circuit itu kan sebenarnya arus yang berlebih gitu yang bisa menimbulkan api. Nah, sementara api itu kalau kita hubungkan dengan segitiga api ya, itu salah satu pendukungnya adalah gas gitu. Adanya gas, oksigen ya. Nah, tapi kalau di sini dia lebih diperinci dengan rasio gas hidrogen dan juga karbon monoksida. Nah, terus juga ada rasio yang menghubungkan antara gas hidrogen dan juga gas karbon dioksida. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa terdapat LC atau leakage current atau arus bocor gitu. Nah, ternyata um, bakal ada arus bocor gitu yang terjadi apabila rasio H2 itu lebih tinggi dibanding CO2-nya. Dan satu lagi adalah rasio CO dan CO2 yang dibandingkan itu dia bisa mendeteksi adanya CD atau corona discharge atau peluahan sebagian yang peluahan muatan yang disebabkan oleh corona yang nanti akan kita jelaskan di nomor 4 penjelasannya. Nah, itu adalah standar dari IEEE. Nah, sementara IEC dia punya satu lagi standar gitu ya. Karena kan tadi ada yang sama nih, rasio gas gitu. Nah, kembali ke sebelumnya IEC gitu. Nah, kenapa IEC tidak memasukkan standar perbandingan gas hidrogen gitu? Nah, sebenarnya simpel karena hidrogen sendiri merupakan gas atau apa ya? Partikel kimia yang membentuk minyak. Itu. Jadi anggapannya adalah ya minyak ditambahkan suatu part dari minyak itu sendiri seharusnya tidak menyebabkan apapun. Nah, itu ya adalah statement dikeluarkan oleh standar IEC. Nah, tetapi ya itu tergantung prefer lagi ke masing-masing manufaktur untuk menggunakan yang mana gitu. Nah, memang kebanyakan sekarang menggunakan yang IEEE karena apa? Karena parameter gasnya lebih banyak. Dan memang secara jurnal juga bisa dibuktikan bahwa hidrogen itu bisa mempengaruhi um, ikatan rantai karbon minyak yang dapat menyebabkan penurunan nilai BDF itu sendiri. Oke, kita masuk ke salah satu maaf, kita masuk ke metode kedua ya yang bisa digunakan apabila teman-teman ingin menggunakan standar IEC. Nah, IEC yang kedua adalah Duval Triangle. Gitu. Oke, ini aku stop share dulu deh. Kita stop share. Nah, ini aku mau menjelaskan
Duval triangle gitu ya. Oke. Nah, jadi Duval triangle itu bentuknya seperti ini. Seperti ini. Apa yang dijelaskan dari Duval triangle? Gitu. Duval triangle itu merupakan sebuah konsep yang ditemukan oleh si Duval gitu. Nah, ternyata Duval ini meneliti bahwa standar IEC yang digunakan tadi sebenarnya bukan tidak melibatkan gas hidrogen, tetapi melibatkan produk dari campuran antara karbon dan juga hidrogen. Nah, kita bisa melihat di sini ada CH4 ya atau metana, terus ada C2H2, terus ada C2H4. Jadi ada tiga konten ini, tiga gas konten ini yang menjadi parameter gitu. Apakah dia ini masih dalam kategori bagus atau enggak. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa um, terdapat beberapa persentase. Jadi kita bisa melihat bahwa nantinya di tes TGA itu akan terdapat tiga kolom pengisian. Ini bisa kita lihat ya, ntar kita cek dulu. Triangle. Nah, kita bisa melihat di sini. Oke, kita bisa pakai gambarnya itu. Nah, kita bisa melihat bahwa ternyata nanti plottingan dari nilai Duval itu adalah apabila kita membandingkan konsentrasi C2H4, C2H2 dan CH4 gitu. Nah, jadi nanti punya kolom gitu misalnya. Apabila C2H4 persentasenya 60%, terus CH4 dia tuh punya di 40% gitu. Maka kan dia dinilai di sini. Dan C2H2 itu dia punya nilai 20%. Nah, maka 20% itu kan di sini. Jadi kalau misalnya dia 60 C2H4, 40 CH4 ya dari sini, terus 20 dari C2H2, maka dia akan berada di nilai DT. Jadi maka minyak yang kita ujikan itu berada di area mix of thermal and electrical fault. Nah, jadi seperti yang aku sampaikan sebelumnya bahwa fault itu kan banyak ya. Kegagalan itu kan banyak tentunya. Jadi sebenarnya minyaknya itu bisa dikatakan kondisinya sudah tidak bagus. Karena apa? Dengan pemberian sedikit excessive thermal dan juga electrical ya. Apabila sedikit saja melebihi rating, maka dia langsung breakdown gitu. Gak ada kemampuan minyak yang seperti biasanya untuk self healing atau mempertahankan kondisi dia gitu. Jadi memang diberikan thermal sedikit saja atau electrical yang lebih ya tidak steady state dalam waktu yang singkat saja dia sudah breakdown. Nah, dari posisi ini mana yang merupakan tempat paling bagus gitu ya. Jadi yang tempat paling bagus adalah penjelasan T1 atau kita sebut sebagai thermal fault less than 300 derajat. Nah, jadi seperti yang teman-teman tahu bahwa sebenarnya uh, cara kerja kerja dari trafo ya, atau suhu internal yang bisa diakompani oleh sebuah trafo pada umumnya atau suhu operasional yang bisa dikerjakan oleh sebuah minyak ya khususnya ini misal minyak mineral itu dia berada di range 300 derajat. Nah, artinya apa kalau dengan T2 dan T3 bukannya lebih bagus mas? Soalnya kan dia lebih tinggi gini, 700 di 3 sampai 700. Nah, artinya adalah minyak tidak bisa mendeteksi bahwa trafo mengalami malfungsi atau kegagalan mekanisme atau kegagalan operasi gitu. Karena apa? Karena pada umumnya memang rata-rata suhu internal trafo itu berada di antara di bawah 300 derajat atau di sekitar 300. Nah, apabila minyak tidak mendeteksi kegagalan termis ya yang dipaksakan akibat lebih dari 300, maka sebenarnya minyak itu sudah bisa dikatakan dia merupakan dia bukan merupakan media isolasi yang tepat gitu. Karena dia tidak bisa mendeteksi fault. Fault yang disebabkan oleh termis. Nah, mungkin
Itu yang bisa aku jelaskan untuk metode pembacaan nilai TGA berdasarkan standar IEEE dan IEC tadi. Oke, bisa kita langsung next maju ke nomor 4 ya. Oke, kita masuk ke nomor 4. Penjelasan nomor 4 atau soal terakhir ya. Yaitu apa soalnya? Jelaskan fenomena corona dalam transisi arus bolak-balik tegangan. Ya, jadi sebenarnya corona itu merupakan sebuah fenomena ya. Corona, oh, maaf, ini nggak bisa nih. Oke, kita hapus dulu nih yang di atas. Oke, corona discharge ya. Oke, apa itu corona? Oh ya, corona aja deh, sorry. Nah, corona itu sebenarnya apa sih? Corona itu adalah eh, pendar ya, pendar atau cahaya yang disebabkan oleh eh, keluahan sebagian di udara sekitar sekitar elektroda. Maaf, isolator, sorry, isolator. Nah, jadi dia memang pendar atau cahaya yang terbentuk akibat keluaran sebagian di udara ya. Jadi kata kunci itu di udara sekitar isolator. Jadi misal kalian punya isolator begini. Nah, dia tuh keluhannya tuh di sini, di udara-udara sekitar ini. Nah, kenapa dia bisa seperti ini? Karena dia punya medan yang tidak merata di sekitar permukaan elektroda. Itu bisa kalian pelajari lagi di buku Pak Made, ya kalau mau melihat ya. Itu bisa kalian melihat di halaman 79 dengan judul subbab pengaruh kekasaran elektroda pada kegagalan gitu. Atau kalau kalian mau lihat lebih rinci lagi penjelasan tentang corona ya, itu bisa kalian lihat di halaman 81-nya yang menjelaskan full tentang apa itu corona. Nah, jadi pada intinya adalah corona itu terbentuk akibat ketidakseragaman medan. Gitu. Ketidakseragaman medan itu terbentuk bisa saja dari contoh kalau di pengujian ya di praktikum TTT apabila input jarum ini misalnya elektroda jarum di sini datar gitu. Nah maka medannya itu nggak seragam, nggak satu arah gitu. Nah ini yang medan nggak seragam. Nah kan tidak kita nggak pernah menemukan bahwa ada elektroda jarum terhadap uh, plate gitu, terhadap elektroda datar di transmisi. Nah, apa yang terjadi sebenarnya? Nah, yang terjadi sebenarnya adalah uh, permukaan dari isolator itu sebenarnya nggak ada yang rata. Gitu. Kenapa nggak rata? Karena ya itu tadi cacat produksi. Jadi manusia itu memang sudah kodratnya tidak bisa menciptakan sesuatu yang sempurna atau ideal gitu. Nah, apabila ini di zoom ya, sebenarnya ini gambar ini yang aku gambar, anggaplah datar. Apabila di zoom, dia itu bisa kalian lihat perumpamaan ketidakseragaman itu di halaman 79 tadi. Nah, elektroda yang datar kita bila zoom ya, dia tuh bentuknya seperti ini. Nah, sebenarnya dia tidak rata, tapi ini kan dia perbesaran sudah ukuran mikroskopis ya, sangat besar gitu di zoomnya. Nah, ternyata memang dari bentuk elektroda yang nggak rata ini, dia itu bisa menyebabkan ketidakseragaman medan, meskipun secara kasat mata dia itu datar, pada aslinya enggak gitu. Nah, dia bisa menyebabkan pemusatan medan gitu apabila dia di sini positif, di sini dia akan positif, positif, negatif. Nanti kalian bisa lihat
bagaimana terbentuknya kanal gitu ya, kanal muatan gitu. Kanal muatan yang kalian dapat prosesnya dari corona negatif dan corona positif di halaman 81 dan 83 ya. Jadi kalau 81 itu corona negatif ya inputnya negatif, kalau corona positif ya inputnya positif. Nah, bisa kalian lihat di sini itu akan terdapat yang namanya kanal. Oke, sini ada elektron, elektron, proton, proton, proton. Gitu. Nah, sebenarnya muatan itu punya kecenderungan kayak tadi apabila distance-nya sedikit ya seperti penjelasan aku mengenai hukum Paschen di 1D soal 1D itu dia apabila elektron punya kecenderungan atau partikel pembawa muatan itu punya kecenderungan untuk tidak bergerak dari elektroda gitu. Nah, tetapi sehingga dia harusnya tuh ngumpul di permukaan. Nah, ini kan apabila itu positif itu. Nah, tetapi karena dia punya medan yang tidak seragam, ya, medan yang tidak seragam, sehingga dia akan membentuk kanal di udara sekitarnya. Jadi kanal ini adalah sebenarnya bentuk peluahan, peluahan di udara sekitar. Maka akan terjadi yang namanya corona, ya, atau pendar cahaya tadi. Nah, ini juga disebabkan atau bisa kalian lihat karakteristiknya di karakteristik tegangan tembus, maaf, karakteristik arus tegangan stasioner yang dijelaskan di buku Pak Made halaman halaman 67 dan juga soal nomor 1A tadi. Nah, sehingga apa? Dia tuh punya karakteristik penciptaannya itu di tegangan yang agak lebih rendah sedikit dan juga suhunya sangat apa suhunya menurun gitu. Yaitu adalah terbentuknya corona. Tapi sebenarnya corona ini disebabkan oleh keluhan sebagian di udara sekitar elektroda akibat ketidakseragaman bentuk permukaan dari isolator itu sendiri. Nah, bagaimana cara mengurangi corona ring? Corona ring ini bisa, bagaimana cara mengurangi corona? Ya, karena corona itu kan merupakan bentuk peluahan sebagian ya, di mana peluahan tadi merupakan cikal bakal breakdown atau kerusakan uh, isolator atau berubahnya fungsi isolator menjadi konduktor. Dan kita tidak ingin hal itu terjadi. Nah, corona bisa kita perkecil di transmisi itu menggunakan yang namanya corona ring. Jadi, corona ring itu prinsip kerjanya apabila ya seperti yang aku sampaikan, corona itu kan merupakan tanda-tanda breakdown gitu. Nah, jadi misalnya dia burstnya itu seperti ini besar gitu ya. Artinya kan corona ring itu di satu titik isolator dia itu nilainya besar. Nah, bisa kita gunakan corona ring sehingga yang besar tadi ini kita bagi menjadi beberapa titik pada cincin corona. Jadi seharusnya yang besar ini dibagi ke misalnya X titik atau 10 titik. Dia burstnya akan lebih kecil dan lebih merata sehingga apa memperlama terjadi breakdown. Sembari kita menunggu petugas untuk memperbaiki isolatornya atau ya seperti yang kalian tahu atau yang sudah mengambil praktikum TTT kita punya yang namanya bahan polimer di mana polimer itu punya sifat seperti minyak self healing atau memperbaiki dirinya apabila terjadi sebuah kegagalan atau sebuah tanda-tanda kegagalan. Mungkin itu aja ya dari penjelasan soal ini tentang praktikum TTT. Praktikum. Nah, penjelasan UAS ya soal dari TTT gitu. Nah, mungkin teman-teman sebelum aku sebelum aku tutup ya siapapun lah ada yang mau nanya nggak atau ada yang kurang ngerti mas gitu nih sebelum ya berhubung waktu sih masih banyak aja sih. Ada yang mau nanya nggak? Bebas apa aja. Ya, yang penting selama itu terkait ini ya terkait dengan UAS. Halo Mas, Mas Ya mau betul. nanya terkait ini Mas, Boleh. streamer sama leader Mas. Itu kan pengertian secara singkatnya gimana Mas? Pengertian. Iya Mas, Streamer itu sama oke, apa? Mas Jo ini itu aja udah Mas, streamer sama leader. Oh, streamer sama leader. Oke. Streamer itu merupakan kanal ya. Nah, ini catat dulu nih. Streamer merupakan kanal peluahan muatan
yang terdiri dari elektron dan proton. Itu kalau kamu mau jelaskan lebih rinci lagi, bisa kamu lihat di penjelasan mekanisme streamer atau corona positif dan negatif, karena di situ ada kanal muatan yang terbentuk. Jadi pada intinya yaitu tadi kita bisa mengemisikan dan ionisasi itu akan, nah ini kamu catat dulu runtutnya. Pertama, elektroda akan emisi, oke? Terus di udara sekitar elektroda atau media uji itu akan ada ionisasi. Sehingga kesimpulannya adalah perbanyakan elektron atau elektron avalans. Nah, elektron avalans ini dikumpulkan dalam sebuah kanal. Ya, bisa membentuk sebuah kanal muatan sendiri. Yang bisa kamu cari penjelasannya di mekanisme streamer atau um, corona positif dan negatif. Nah, itu di buku Pak Made sebenarnya kalau bacanya lebih pelan lagi itu bakal mengerti. Nah, tapi itu adalah streamer. Sementara leader, leader itu adalah jalan ya, way untuk berkembangnya streamer itu sendiri. Nah, jadi sebenarnya streamer itu adalah produk kanal ya, produk peluahan muatan. Leader itu adalah jalur. Ya, seperti bahasa Indonesianya itu kan jalur ya, leader. Nah, jadi sebenarnya di jalur atau di titik mana aja yang memungkinkan si streamer untuk berkembang. Nah, itu leader gitu. Ya dengan beberapa karakteristik gitu. Jadi leader ini juga mencari area yang tentunya memiliki tahanan yang rendah. Tahanan yang rendah itu kalau di gas seperti apa? Ya tahanan yang rendah di gas itu adalah daerah yang memiliki apa partikel muatan bebas sendiri. Jadi dia bukan isinya itu bukan partikel netral. Jadi dia bisa proton sendiri atau elektron sendiri. Nah, leader itu adalah kepala si um, kanal muatan tadi yang berfungsi untuk mencari jalur tersingkat supaya streamernya itu bisa berkembang gitu. Jadi intinya hari ini aku share screen dulu. Nah, kenapa streamer tuh ini kanal kanal muatannya. Oke. Sementara leader, nah leader itu adalah kepalanya ini ya, kepalanya dari si ini kan kanalnya, kanal streamer tadi. Nah, leader itu sendiri adalah bagaimana cara dia untuk mencari tempat supaya streamernya ini berkembang atau kalau dari penjelasan ini streamernya bergerak dari elektroda yang positif menuju yang negatif. Itulah peran si leader. Bisa kamu lihat aja di sini gitu. Jadi ya, bagaimana cara dia untuk mencari perbedaan polaritas seperti ini gitu. Nah, dia memang memanfaatkan daerah-daerah yang punya polaritas, tidak netral ya, seperti aku bilang tadi. Jadi dia mencari daerah misalnya ini. Ini streamer nih, ya kan? Bagaimana caranya agar streamer mencapai dari positif ke negatif? Maka dia akan terus memperbesar streamer atau kanalnya ini dengan cara mencari jalan. Jalannya adalah di area gas muatan yang kosong ini, mencari mana dia cuma positif atau negatif atau dia netral gitu. Tapi kan netral nggak dicari gitu. Nah, dia menjadi seperti itu doang. Bedanya itu sih. Nah, jadi kalau misalnya kamu lihat ini kan tadi ada empat ya. Ya, pokoknya tadi dia ada bentuk gitu, perkembangan bentuk. Jadi streamer, terus ada puluhan streamer, juga ada puluhan leader. Ya, itu semua jadi satu ini. Nah, ini. Jadi kan sebenarnya ini bagaimana ceritanya suatu elektroda itu bisa gagal gitu. Bisa gagal mengemban tugasnya sebagai isolator. Ini perkembangannya gitu. Corona menciptakan streamer atau kanal tadi, terus dipimpin oleh puluhan leader supaya dia menciptakan perbesaran streamer dengan mencari jalur kegagalan. Nah, sehingga dia nanti mengapai breakdown. Gitu Irgi, udah paham Irgi? Oke Mas, udah paham Mas. Oh iya Mas, Sip. ini ada kaitannya sama Townsend nggak Mas? Kan itu Townsend, kalau ngelihat dari rumusnya itu kan Na kali sama dengan N0 dikali Hmm. ekivalen yang alfa kali del D-nya itu Mas, jaraknya. Itu ada kaitannya nggak Mas? Oke, pertanyaan yang bagus. Kita pindah ke tahun setengah. Kita sambil lihat buku aja biar kalian mungkin lebih paham belajarnya. Oke, kita memakai Townsend. Townsend mana ini? Townsend. Oke.
Townsend itu dia adalah luruhan penguatan gas sampai dengan N kecil dari 10 pangkat 8. Sebenarnya N itu apa sih? N itu adalah jumlah partikel gas. Jumlah partikel gas kecil dari 10 pangkat 8. Gitu. Nah, kira-kira N kecil dari 10 pangkat 8 itu merupakan daerah dengan D atau jarak antara elektronnya sangat kecil. Sehingga untuk jarak sekecil itu apabila ingin breakdown, dia tidak harus terbentuk kanal muatan seperti ini. Nggak harus terbentuk kanal dia. Karena jaraknya sangat kecil. Jadi sebelum dia membentuk kanal atau sebelum dia peluahan, sorry, bentar ya, kita cek. Nah nih, sebelum dia membentuk kanal seperti ini, karena jaraknya kecil, dia langsung breakdown, Anggapannya, ini elektroda positif, kita majuin ke ujung kepala si kanal. Nah, sebelum kanal ini terbentuk, dia udah breakdown. Karena apa? Dia udah terhubung antara negatif dan positif. Nah, makanya leader itu sebenarnya kalau bisa dibilang-bilang dia bukan ke Townsend, tapi dia lebih ke streamer gitu. Ya sebenarnya mekanisme sama gitu kan. Kalau kalian udah belajar dia jadi Pak Daniar atau Pak Didit, Pak Made atau dia melihat buku sendiri, perbedaan antara streamer dan Townsend itu kan dia cuma di jarak elektroda gitu. Nah, jadi yang satu tuh elektrodanya dia dipasin dengan jumlah partikel yang kecil dari 10 pangkat 8. Artinya kalau partikel yang makin kecil, partikel gasnya itu makin sedikit jumlahnya, artinya jarak antara media uji atau jarak antara elektrodanya itu semakin kecil. Nah, dia tidak sempat melakukan pembuatan kanal dan langsung breakdown karena tadi di penjelasanku tentang elektronegatif sebenarnya kan dia cuma channel ya hubungan antara elektroda A ke B yang terdiri dari positif dan negatif kan begitu. Nah, ini sebelum terbentuk kanal dia sudah breakdown. Nah, jadi memang kalau dia secara mekanisme dia itu tidak langsung berhubungan dengan Townsend tapi ke streamer. Tapi tetap streamer itu merupakan pengembangan dari Townsend. Jadi bisa dihubungin gitu tapi nggak langsung gitu. Ini tuh Gi, penjelasan Gi. Paham Gi? Oke, Mas. Makasih, Mas. Sip. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Nih gimana Bil? Aman nggak Bil? Oh, Mas, mau tanya lagi, Mas, Ya yang boleh Bil. terkait di karakteristik arus tegangan stasioner, Mas. Yes. Itu kan yang di bagian non self sustain itu kan terjadi Townsend satu ya, Mas, atau alpha. Benar. Dan kalau yang di self sustain itu terjadi gamma. Nah, Benar. boleh diceritain nggak, Mas, kok bisa dikatakan? Soalnya aku tadi baru join di pertengahan, Mas. Oh iya, tadi pun juga aku nggak jelasin ini sih. Soalnya nggak ada di soal, tapi oke lah. Pertanyaan yang bagus, meskipun tidak akan ditanyakan. Nah, kalau kamu lihat di sini ya, bagaimana alfa itu berkembang menjadi gamma. Nah, kita bisa lihat di sini adalah perubahan dari alfa dan alfa ke gamma itu baru terjadi ketika ion positif masukkan generasi kedua elektron mula baru. Atau dari gambar kamu bisa lihat ke sini. Nah, jadi sebenarnya semua gas itu ya kalian pelajari dari. Tunggu ini Irgi coba on mic dulu biar kita agak interaktif. Nah, Oke, kamu Mas. ngerti ini nggak? Main free path nggak? Atau jalur bebas rata-rata? Paham nggak itu? Konsep itu Paham, paham Mas. nggak? Iya, Paham ya? iya. Oke. Jadi sebenarnya di main free path ini kita melihat bahwa gas-gas itu punya jalur bebas rata-rata sebelum dia apa? Sebelum dia bertubrukan gitu. Paham sampai di situ? Iya, paham, Mas. Oke. Baik. Tapi lagi nih ke sini. Sama mana? Oke, di sini adalah terbentuknya alfa dan gamma tadi. Nah, sebenarnya ya melalui pengamatan mikroskopis yang ditemukan oleh si Townsend gitu. Nah, perbedaan koefisien ini atau rantai gamma, rantai alfa di Townsend ini terbentuk akibat tubrukan gitu. Nah, jadi sebenarnya anggaplah dia merupakan satu satu muatan terbentur. Terus terbentur lagi dia. Jadi menghasilkan sebuah apa ya partikel yang itu entah lebih besar atau lebih kecil dari partikel awal.
Jadi kalau misalnya dia lebih besar, artinya dia bergabung. Jadi dia tetap satu. Atau dia terpecah menjadi banyak gitu. Nah, jadi sebenarnya itulah dia merupakan bentuk pengembangan dari koefisien alfa dan gamma. Nah, jadi memang dia alfa dan gamma ini merupakan satuan energi. Energi yang dilihat dari tumpukan salah satunya. Bisa tumpukan, bisa juga proses emisi ya. Ini bisa kita lihat ya. Awalnya itu kan dia emisi gitu. Dari katoda di input tegangan yang melebihi eh, fungsi kerja dari elektroda itu menghasilkan satu partikel yang disebut dengan nama NO. Terus dia punya interaksi ya atau dia bertuburukan dengan partikel lain dengan terus dia nambahlah dia secara eksponen di pangkat alfa dikali distance. Jadi alfa ini koefisien pertama pembentukan dia kan. Nah, dia jumlah partikel berkembang sesuai dengan koefisien ini. Eksponen dari koefisien pertama dikali distance-nya, jarak antara elektroda gitu. Nah, semakin banyak yang menghasilkanlah koefisien-koefisien gamma berikutnya. Nah, terus bagaimana peluahan bisa bertahan sendiri? Kan itu pertanyaannya kan. Nah, jadi ternyata yang seperti aku bilang bahwa medan listriknya itu sudah cukup kuat untuk dia melakukan peluahan secara terus-menerus. Karena apa? Awalnya kan tadi kita input tegangan. Jadi kalau di non self kita tuh kan masih perlu input tegangan, input arus gitu. Nah, sampailah di area D ini, jadi ada Thomson gas amplification ya, benar-benar cukup cermat. Nah, sudahlah berubah tadi koefisien alfa menjadi gamma. Artinya apa tadi? Alfa dan gamma merupakan bentuk perkembangan partikel. Either dia lebih besar atau dia lebih banyak. Nah, semakin banyak partikel yang bermuatan, tentu proses ionisasi akan semakin banyak. Benar atau enggak? Benar, Mas. Nah, jadi semakin banyak dia ionisasi, ya tadi reaksi yang aku ciptakan. Maaf, aku ciptakan. Reaksi yang seperti aku sampaikan di ionisasi. Nah, seperti ini. Jadi dia akan menciptakan perbanyakan elektron. Sorry. Nah, perbanyakan elektron ionisasi seperti ini sendiri itu makin sering terbentuk, ya tidak perlu input tegangan atau input arus, dia apabila partikelnya semakin banyak. Nah, makanya dia itu mulai bisa untuk berada di area self sustain apabila koefisien gamma telah terbentuk. Bagaimana koefisien gamma itu bisa terbentuk? Koefisien gamma itu bisa terbentuk akibat tadi banyak-banyakan emisi, banyak ionisasi dan benturan, ya. Itu bisa kamu lihat tadi di gambar yang yang ini. Oh, salah. Bawah. Nah, ini perbedaan si alfa dan gamma. Nah, jadi semakin banyak gamanya, maka dia semua semakin self sustain karena partikel yang makin banyak, peluahannya bisa tercipta sendiri tanpa harus ada tambahan input tegangan dan arus. Nah, ini memang oke lah. Itu pertanyaan-pertanyaan orang S2 sih, tapi oke lah. Mantap Virgi, bisa kepikiran pertanyaan seperti itu. Ya, koefisien gamma ini yang terbentuk akibat tumbukan-tumbukan terus. Nah, partikelnya makin banyak, tanpa perlu ada input tegangan lagi, dia bisa menciptakan peluahan sendiri. Sehingga dia dinamain dengan self-sustain discharge. Oke, Irgi, paham Ki? Atau ada yang lagi Oke, yang mau ditanyakan? sudah paham, Mas. Makasih, Mas. Oke, thank you. Bagus pertanyaannya. Yang lain ada yang mau bertanya nggak? Sebelum aku akhiri. Oke, kayaknya nggak ada yang nanya ya. Oke lah, nih gimana? Nah, Nabil.